Selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan telah memberkati kita pada pagi hari ini. Kita dimampukan kembali untuk terbangun dari tempat tidur kita. Untuk itu mari kita mulai misbah doa kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan sembah sujud kami kepadamu Tuhan lewat pujian dan doa kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkati pada kami ini, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ya Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ku rasakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ya Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Dengan iman curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kau baik bagiku, Kau besar bagiku, Kau hebat bagiku, Kau pulihkan setiap kami. Bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya.
ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajakku mengenalmu, sekali lagi katakan, ajakku mengenalmu, ajakku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajakku mengenalmu, ajakku mengenalmu. Sekali lagi katakan, ajakku mengenalmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersabda atas hidup kami Bapa, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang menolong kami. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita, dan saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk yang share bacaan saya serahkan kepada Kak Evi. Kak Evi, kami persilakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Pembacaan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Imamat 15, 1 orang 3 ayat. Dimulai dari saya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu, bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Untuk pembacaan selanjutnya, Bang Joshua. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Pembacaan selanjutnya, Irawati. Siapa yang kena kepada tubuh haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian menggunakan tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang duduk demikian menjadi najis. Pembacaan selanjutnya, Esther. Orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah, ya itu haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Pembacaan selanjutnya, Carlina. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8,
Ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehan. Pembacaan selanjutnya Alkira. Apabila seorang laki-laki tertumpah apabila seorang laki-laki tertumpah maninya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Pembacaan selanjutnya Samuel. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kainnya menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kenal kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis pada sampai matahari terbenam. Pembacaan selanjutnya Santo. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Pembacaan selanjutnya Sisga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar lainnya, yakni ianya najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai pada hari terbenam. Pembacaan selanjutnya Walven. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lehernya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapusan dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, karena lelehannya yang najis itu. Pembacaan selanjutnya Yeni. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya.
supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada yang membawakan firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk Karina dan Kak Evi yang sudah share bacaan. Shalom teman-teman, selamat pagi semua. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin teman-teman ya. Hari ini kita membaca sebuah kebenaran, yaitu dari Imamat pasal 15 ya. Imamat pasal 15 tadi berbicara tentang kebersihan organ-organ atau alat-alat reproduksi orang Israel pada waktu itu. Karena kebersihan atau kebersihan ya, saya bilang organ-organ reproduksi itu mempengaruhi kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Ya kan? Jadi kalau yang kita baca tadi dari ayat 1 sampai 33 itu ada 3 bagian besar yang dijelaskan di dalam Imamat pasal 15. Yang pertama tentang laki-laki, organ reproduksi laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau mani gitu ya, air mani secara natural atau alami. Maka kalau dia mengeluarkan mani secara alami atau natural maka najis katanya ya. Lalu tempat tidurnya najis dan semua yang dia duduki najis, dia pegang najis. Dan dia harus membersihkan dirinya. Kalau dia sudah membersihkan dirinya selama 7 hari, dia sudah membersihkan dirinya, lalu harus diobservasi selama 7 hari lagi, lalu hari ke-8 dia harus mempersembahkan korban penghapus dosa, karena dia sudah najis tadi, jadi harus dikuduskan kembali dengan korban, ya kan? Yang kedua, itu adalah tentang suami dan istri, ya suami dan istri dalam suami dan istri yang kalau apa namanya mengeluarkan tadi lelehan katanya atau air mani dan sebagainya, maka mereka juga najis sama, tempat tidurnya najis, semua yang diduduki najis juga, dan mereka juga harus membersihkan dirinya, membasuh dirinya, lalu setelah 7 hari baru diobservasi kalau memang sudah benar-benar bersih, tidak ada lagi lelehannya, maka mereka hari ke-8 harus mempersembahkan korban untuk menghapus dosa mereka. Gitu ya. Yang ketiga itu adalah perempuan sendiri yang menstruasi, gitu ya. Jadi kalau ada perempuan yang menstruasi maka itu najis. Jadi segala yang dia duduki, yang dia pegang itu atau yang kena lelehan itu ya, kalau kita memakai istilah lelehan ya, atau kita kenal dengan darah ya ketika menstruasi, maka menjadi najis. Lalu dia harus membersihkan dirinya selama 7 hari. Kalau memang sudah tidak ada lagi menstruasi, maka hari ke-8 dia kembali mempersembahkan korban pada hari yang ke-8, yaitu korban penghapus dosa. Teman-teman, itu adalah aturan yang Tuhan tetapkan bagi orang Israel pada waktu itu. Lalu Pak, kalau Kak, bagaimana kita saat ini? Apakah kalau perempuan menstruasi najis gitu kan ya, perlu membasuh diri dan sebagainya? Nah, aturan-aturan tentang korban itu sudah Tuhan genapi di kayu salib. Ya, Tuhan sudah genapi di kayu salib. Jadi kalau ada laki-laki yang mimpi basah, ya, yang konteks pertama tadi ya, lalu ada suami istri dalam tanda kutip ya, suami istri yang tidur bersama gitu kan ya, lalu ada perempuan yang menstruasi, maka kita tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual seperti yang tadi dituliskan dalam Imamat pasal 15. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib, ya kan? Korban itu, dia sudah menjadi korban itu. Dia sudah menjadi korban itu. Tapi kita harus menjaga tubuh kita tetap bersih, gitu kan ya? Menjaga hidup ini tetap kudus di hadapan Tuhan. Artinya tidak melakukan hal-hal yang tadi itu di luar ketetapan Tuhan. Contohnya, kalau laki-laki tadi kan katanya mengeluarkan air mani gitu ya, itu dalam konteks mimpi basah, itu kan natural alamiah teman-teman ya.
Tapi kalau kita melakukan onani, masturbasi, itu dosa, gitu kan ya? Itu dosa. Lalu konteks suami istri, itu bersama, itu kudus. Karena dalam hubungan pernikahan, hubungan seksual dalam hubungan pernikahan itu kudus di hadapan Tuhan, bukan najis. Tapi kalau itu dilakukan di luar konteks pernikahan, maka itu menjadi suatu yang najis dan dosa. Kan begitu. Sama seperti perempuan yang menstruasi. Menstruasi itu najis. Sorry, itu alamiah, gitu kan ya. Itu alamiah dan itu tidak najis. Nah, tapi kalau misalkan sama perempuan juga melakukan masturbasi dan sebagainya, maka itu pun najis dan berdosa. Kan begitu. Jadi ketika itu terjadi secara alamiah dan dalam ketetapan Tuhan, maka itu bukan lagi disebut dengan dosa dan kita nggak perlu lagi mempersembahkan korban dosa. Saya pernah mendengar ada pendeta di daerah sini yang mengatakan begini. Kalau misalkan besok dia pelayanan di gereja, ini kita sudah dewasa ya teman-teman ya. Saya bicara sebagai orang dewasa kepada teman-teman yang sudah dewasa ya. Dia berkata begini, besok aku pelayanan Pak Yos katanya. Jadi aku nggak boleh tidur bareng dengan istriku katanya. Loh kenapa Pak? Iya kan harus menjaga kekudusan katanya. Besok pelayanan katanya. Jadi bagi beberapa orang ternyata ya tidur bersama istri itu adalah sebuah dosa gitu loh maksud saya. Padahal suami istri gitu kan ya. Ini prinsip yang salah loh. Hati-hati. Ini prinsip yang salah gitu kan ya. Karena tadi saya sudah katakan seks di dalam pernikahan itu kudus bagi Tuhan gitu kan ya. Kecuali di luar nikah, di luar ikatan pernikahan, maka itu suatu yang najis dan menjijikkan bagi Tuhan kan begitu teman-teman ya. Jadi inilah pemahaman orang masih ada yang masih keliru ya menurut saya, meskipun dia seorang pendeta yang sudah lama, tapi mungkin karena pengaruh doktrin gereja gitu kan ya, yang mengatakan tidur bersama istri itu dosa kalau besok pelayanan kan begitu ya. Jadi itu suatu hal yang jadi kalau kita nggak pelayanan kita bisa tidur, berarti kita juga boleh berdosa kan begitu istilahnya. Hanya ketika kita mau pelayanan baru kita nggak berdosa. Apakah begitu prinsip firman Tuhan? Kan tidak, itu kan salah. Nah, jadi teman-teman ingat tubuh kita ini adalah bait Allah, mari kita jaga. Karena Tuhan juga memperhatikan, Tuhan juga menginginkan kita ini menjaga tubuh kita dengan baik, gitu loh. Ya kan? Menjaga tubuh kita dengan baik, makanya hindari konsumsi hal-hal yang merusak tubuh kita ini, seperti minuman keras, seperti rokok, seperti makanan-makanan lain yang membuat tubuh kita ini sakit dan sebagainya. Jadi mari kita jaga karena ingat tubuh kita ini adalah bait Allah. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada yang bertugas, host. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Untuk yang membawa doa syafaat kami serahkan kepada Saudari Yeni. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur buat segala berkat dan kasih-Mu kepada kami, Tuhan Yesus. Di mana Engkau masih memberkati kami, sehingga kami masih dapat bangun dari tempat tidur kami pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan bersukacita. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Bapa, kami telah bernyanyi, berdoa, serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan Bapa, menjadi kegiatan atau ibadah yang kudus di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga kami telah mendengarkan renungan singkat kami yang dimana mengajarkan untuk selalu menjaga diri, menguduskan diri, menjauhkan diri dari hal-hal kenajisan atau dari hal-hal dosa. Engkau ingatkan kami Tuhan untuk menjaga tubuh kami Bapa, supaya tubuh kami menjadi tubuh yang kudus di hadapan-Mu, menjadi tempat Tuhan untuk berkarya dalam hidup kami di dunia ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat segala masalah-masalah yang kami hadapi untuk saat ini. Tuhan Yesus, Engkau yang turut beserta untuk bekerja dalam mengatasi masalah-masalah kami. Dan kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang memberikan mereka kesehatan, panjang umur, serta berkat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau jagain mereka, lindungi mereka.
kami juga tidak lupa Tuhan Yesus berdoa buat kami yang ada di tempat yang ada di Zoom ini. Engkau yang memberkati kami masing-masing Bapa. Engkau yang memberikan kami kesehatan. Berikan kami juga hikmat yang daripada Bapa supaya kami dapat menjalani hidup kami dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami. Engkau yang berkati setiap gereja kami Bapa. Engkau jadikan gereja kami menjadi persekutuan yang damai, tempat kami untuk belajar memahami firman Tuhan. Buat para pelayan-pelayan yang ada di tempatmu, di gereja kami Bapa, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan mereka jiwa pelayan yang baik, supaya mereka dapat melayani di tempatmu dengan baik juga. Buat negara kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Bapa, Engkau yang memberkati negara ini, supaya kami dapat hidup rukun di tempat ini. Dan buat daerah kami Bapa, dimanapun daerah kami tempati, Engkau yang memberkatinya Tuhan, supaya orang-orang yang tinggal di daerah itu dapat hidup rukun bersama dengan orang-orang yang di lingkungannya. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, supaya kami tidak terhalang menerima berkat yang daripada-Mu. Terpuji dalam nama-Mu, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita satukan hati kita. Kita pagi ini berdoa untuk Ito Bintang dan saudara-saudari ini. Saya nggak tahu ada masalah atau pergumulan, tapi Tuhan tahu dan Tuhan sanggup memulihkan. Mari kita satukan hati kita berdoa buat kedua teman kita, kedua saudari kita, sahabat kita yang bergabung pada pagi ini dalam doa pagi ini. Bapa, kami berdoa, kami satukan hati kami, membawa itu kami Bintang dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dia, Engkau memulihkan dia. Segala persoalan, masalah apapun yang dia alami Tuhan. Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi pembela dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang yang berniat jahat Tuhan untuk menjatuhkan, mencelakai dia, kami berdoa, kami tolak segala kuasa-kuasa dari si jahat itu. Tuhan melindungi. Tuhan yang menjagai anak-Mu ini Tuhan. Supaya dia tetap jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosanya, ampuni segala kesalahan dia Tuhan. Sehingga dia harus mengalami banyak persoalan dan problema dalam hidup dia. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebab Tuhan setia. Meskipun kami seringkali tidak setia. Apa yang tidak mungkin bagi kami percaya. Sangat mungkin bagi Tuhan dan kami percaya. Mujizat Tuhan nyatakan bagi teman kami, bagi Ito kami Bintang yang sedang bergumul pada saat ini Tuhan. Kami tidak putus-putus dan tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Hanya Tuhan yang dapat kami percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih kan kami bersyukur bahwa kami akan menerima apa yang kami rindukan, apa yang kami doakan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa, kami berdoa buat teman kami ini. Kami tidak tahu apa yang dia alami akhir-akhir ini. Tapi Tuhan tahu. Berikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan bagi dia. Mungkin ada ketakutan dan kekhawatiran, Tuhan yang buang dan angkat segala ketakutan dan kekhawatiran itu Tuhan. Kalau sekarang dia sedang bergumul untuk penyusunan skripsinya, Tuhan sumber hikmat. Berikan dia hikmat, berikan dia ide-ide yang baik dan cemerlang, sehingga dia bisa menyusun skripsi dengan baik. Dan itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan membuat bangga orang tua, membuat bangga orang-orang yang ada di sekitar dia, yang mendukung dia selama perkuliahan. Hamba berdoa masa depannya, Tuhan yang berikan, persiapkan tempat untuk dia bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, diurapi, dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap kami yang hadir pada pagi ini Tuhan. Satu persatu berkati kami. Berkati Karlina, berkati Kak Evi, berkati Walven, berkati Lai Santo, berkati Esther, berkati Ira, berkati Lira, berkati Samuel, berkati Sisga. Berkati kami semuanya dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Teman kami yang gak hadir juga Tuhan tolong mereka supaya minggu depan bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Mari kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman katakan amin. Shalom semua, selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati, tetap semangat. Selamat pagi semuanya. Thank you sudah melayani. Bye. Ya, terima kasih semua ya. Ya, Tuhan.